Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya percaya semua saudara yang hadir pada sore hari ini pernah nonton film atau hobi nonton film. Saya percaya itu. Saya pun adalah seorang yang hobi sekali nonton film. Nah, film itu selalu ada benang merah. Kalau kita nggak dapat benang merahnya, kita nggak akan ngerti film itu dibuat untuk apa. Mau film itu teknologinya canggih, mau dia bintang filmnya ganteng dan cantik, kita nggak akan ngerti film itu dibuat untuk apa. Kita nggak akan tahu sutradara tuh maunya apa, membuat film tersebut, karena kita miss the benang merah. Kita kehilangan, kita ketinggalan itu benang merah. Nah, ternyata Alkitab saudara dan saya itu persis sekali kayak film. Ada benang merahnya. Nah, benang merah Alkitab ini perlu kita pahami. Supaya apa? Kita nggak goreng-goreng ayat sembarangan. Kita nggak comot-comot ayat sembarangan. Kita tidak mempergunakan ayat di luar konteks. Kalau kita mengerti benang merah daripada firman Tuhan. Nah, ternyata ada 4 narasi yang dibangun oleh Alkitabnya saudara dan saya. Nah, inilah benang merahnya nih. Ya, narasi yang pertama namanya adalah penciptaan. Yang kedua adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Yang ketiga adalah penebusan oleh Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti saudara dan saya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara di Betani Malang untuk kita kembali sebentar ke narasi yang pertama, proses penciptaan. Yuk lihat sama-sama Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Alkitab bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari proses penciptaan, ternyata surga sudah punya isu yang namanya sebab akibat. Dan hukum sebab akibat sampai hari ini masih ada di tatanan masyarakat kita. Hukum sebab akibat. Dan hukum sebab akibat nggak bisa di take down salah satu. Betul? Dia muncul sebagai satu paket. Dia nggak bisa dihilangkan salah satu. Dan hukum sebab akibat nggak bisa ditukar tempatnya. Sebab jadi akibat, akibat jadi sebab. Tidak bisa sama sekali. Nah, ternyata di proses penciptaan, surga sudah pakai hukum ini. Hukum sebab akibat. Sebabnya jelas di ayat ke-26 barusan yang kita baca. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Betul apa betul? Yang berakibat kita akan berkuasa. Nah, kuasa di ayat ini bukan bicara seperti superhero, bukan. Bukan Superman atau Batman, bukan. Tapi kata kuasa di ayat ini berbicara tentang pengelolaan. Kalau saudara pelajari dari banyak terjemahan, ada salah satu kata yang muncul adalah influence. Pengaruh. Jadi kalau kita sadar, kita serupa dengan pencipta kita, akan berakibat dalam kehidupan kita, kita akan punya pengaruh, influence. Nah, ternyata dari proses penciptaan, surga sudah mendesain saudara dan saya sebagai influencer. Can you imagine? Ya. Hari ini dunia memframing influencer, followernya mesti banyak. Ya, apalagi red card-nya mahal, endorsement-nya banyak, itu baru jadi influencer. Enggak, saudara dan saya bisa mempengaruhi satu orang aja, kita sudah influencer. Karena kita didesain sebagai itu. Ya. Nah, tapi yang menyedihkan begini, banyak orang Kristen hari ini mereka mengejar pengaruhnya, mereka mengejar panggung, mereka mengejar spotlight, mereka mengejar posisi, mereka mengejar kedudukan. Tapi mereka lupa mengejar keserupaan dengan Kristus. Ingat, hukum sebab akibat gak bisa dihilangkan salah satu.
Karena kalau orang punya influence, karakternya tidak serupa dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Betul apa betul? Kita cuma nyembah Tuhan doang, ya, karakter kita dirubah jadi karakter Kristus tanpa ada dampaknya, kita useless. Kita nggak ada guna, kita bukan terang dan garam. Makanya hukum sebab akibat mesti muncul sebagai satu kesatuan, sebagai satu paket. Nggak bisa ditukar tempatnya, nggak bisa dihilangkan salah satu. Oke? Nah sekarang lanjut, ayat 28, hukum sebab akibat muncul lagi. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di ayat ke-28 ternyata sebab akibat muncul lagi. Ternyata Adam dan Hawa sudah diberkati saat mereka belum tahu apa-apa. Mereka belum tahu mereka nggak punya mertua. Suami istri paling bahagia ini kan, nggak punya mertua. Mereka belum tahu waktu itu. Mereka belum tahu Betani Yestoya Malang, mereka belum tahu. Mereka belum tahu kebaktian, mereka belum tahu gereja, mereka nggak tahu mission trip, mereka nggak tahu perpuluhan, mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak tahu pelayanan, mereka nggak tahu. Tapi sudah diberkati sama Tuhan. Ternyata posisi berkat ada di sebab, bukan di akibat. Orang Kristen hari ini digoreng-goreng sembarangan. Posisi berkat kita pindahin ke akibat. Dan ini nasihat yang kita dengar turun-temurun ke gereja nanti diberkati. Pernah dengar? Atau sering nasihatin orang kayak gitu? Pelayanan dong, nanti diberkati. Kita memotivasi diri kita, saya harus ke gereja, nanti diberkati usaha saya. Saudara sadar nggak, gereja udah persis sama Gunung Kawi. Bedanya Gunung Kawi, pohon, kita lambangnya salib gitu doang. Tapi orang-orang yang datang, motifnya sama semua, pengen mengejar keuntungan jasmani. Karena apa? Di paradigma kita, berkat itu akibat. Enggak, berkat itu sebab. Sadar mulai sore hari ini, kita sudah diberkati sama Tuhan. Masih roaming kayaknya. Kita bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan loh. Kita bangun pagi, sehat, ya bisa ke kebaktian, itu berkat Tuhan loh. Kita masih ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan bukan uang. Hilang amennya. Minta sama Yesus apa yang Yesus punya. Yesus tuh gak punya uang. Uang yang ciptain bukan Tuhan. Uang yang ciptain tuh manusia. Sebagai alat tukar. Makin roaming. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, bukan sama pria ganteng kan? Sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, bukan sama Hotman Paris, bukan. Sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, Matius 6 ayat 24, sama Mamon. Sekali-kalinya dia bandingin dirinya. Istilah saya, sekali-kalinya Yesus kurang percaya diri. Dia bilang gak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, benci sama yang satu. Dia bandingin dirinya sama uang. Nah, salahnya kita manusia adalah, kita salah penempatan. Salah positioning kita. Kita nempatin uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Kok belaga lupa? Saya kayak gitu dulu. Ini salah positioning namanya. Salah penempatan. Karena penempatan yang tepat adalah Yesus itu tuan. Yesus itu master. Uang itu hamba. Karena uang, dia tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. Uang tuh good supporter. Uang bukan master. Yang master cuma Tuhan Yesus. Mulai amin sebelah sini, saya sebelah sini aja. Jadi minta sama Yesus apa yang Yesus punya. Setuju? Yesus gak punya uang. Terus apa Pak yang Yesus punya? Damai sejahtera dan sukacita.
minta sama Yesus. Pernah ketemu orang banyak duitnya tapi nggak ada damai? Di Jakarta banyak. Apalagi yang Yesus punya? Kesembuhan dan kesehatan. Pernah ketemu orang uangnya banyak tapi uangnya tiba-tiba nggak laku di rumah sakit. Dokter nggak bisa nyembuhin orang ini. Ya, apalagi hikmat marifat. Terus Yesus nggak mainan duit. Karena yang Yesus punya itu emas. Bukan uang. Makanya minta sama Yesus, matre. Berkat itu sebab, saudara. Sadar bahwa kita sudah diberkati sama Tuhan Yesus. Yang berakibat sama. Ayat ke-28, pengaruh, pengelolaan itu muncul lagi. Tapi lebih detail. Ayat 28, dibilang beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan bumi, dan lain sebagainya. Nah sekarang, karena waktu. Saya akan kasih lihat satu kitab sesudah kejadian 1. Yuk lihat sama-sama Keluaran 1 ayat yang ke-7. Keluaran 1 ayat yang ke-7. Itu judul perikopnya orang Israel ditindas di Mesir. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Keluaran 1 ayat 7 nadanya mirip banget sama kejadian 1 ayat 28. Betul apa betul? Beranak cucu, bertambah banyak, bahkan ada kalimat yang baru di Keluaran 1 ayat 7. Mereka berlipat ganda dengan dahsyat. Tapi sadar gak saudara, ada yang hilang di Keluaran 1. Influence-nya hilang, menaklukkannya hilang. Hilang. Dan ini metodenya iblis, from that day until today. Iblis selalu begitu, iblis ngelihat kita makin banyak, iblis gak apa-apa. Makin banyak jemaat, iblis gak apa-apa. Makin banyak karyawan, iblis gak apa-apa. Makin banyak duitnya, iblis gak apa-apa. Makin banyak cabangnya, iblis gak apa-apa. Tapi yang iblis selalu mematikan dari dalam saudara dan saya adalah influence-nya kita. Karena kalau kita punya pengaruh, neraka itu dalam bahaya soalnya. Makanya iblis tahu ini, dimatiin. Dengan cara apa? Kita ditindas. Apanya yang ditindas? Pikiran kita ditindas. Saudara tahu nggak? Iblis itu kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Kita kerjanya 2-3, makanya lembur kan? Yang pemain musik, lagu mesti dikulik 5-6, makanya lembur gitu kan? Iblis lagunya cuma satu, kerjanya cuma satu, tapi lembur. Wahyu 12 kan, kerjanya dia cuma mendakwa saudara dan saya. Kapan? Siang dan malam, lembur kan? Dia kerjanya cuma begitu, kamu kan selingkuh dari suamimu. Dia ngomong siang dan malam, kamu kan selingkuh dari istrimu. Kamu kan gak setia, kamu kan nonton pornografi, kamu kan cerai, kamu kan begini. Kamu gak pantas pelayanan. Siang dan malam dia ngomong kayak gitu. Gak heran orang-orang Kristen waktu diajak pelayanan sama Pak Samuel Sianto, kita ngomong gini, Pak saya kayaknya belum bener amat Pak hidup saya Pak. Istri saya aja dulu boleh gak Pak? Pernah dengar gak orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Pak saya gak bener-bener amat hidup saya Pak. Karena iblis punya intention itu seperti itu. Dia pengen lihat saudara dan saya no progress, tidak ada kemajuan. Iblis senang lihat saudara dan saya kerjanya cuma noleh ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Dan hidup kita cuma selalu merasa bersalah, merasa menyesal, iblis senang. Makanya iblis mendakwa kita, kamu gak pantas dong angkat-angkat tangan, kamu gak pantas nyanyi lagu gereja, kamu lebih cocok nyanyi lagunya Ed Sheeran. Kamu gak pantas pelayanan, ngaca dong, because I know what you did last summer. Wih, apa tuh ya? Judul film tuh ya, oke. Iblis. Dia pengen banget lihat saudara dan saya tidak ada kemajuan. Itu iblis. Mendakwa kita. Nah, waktu kita udah terdakwa dan merasa bersalah, apa yang hilang dari kita? Kepercayaan diri. Betul gak sih? Dengan kita ngomong kayak gitu, saya gak bener-bener amat. Mosok sih saya pelayanan, mosok sih saya begini. Mosok sih Pak Gembala ngundang saya.
kita kehilangan kepercayaan diri. Nah sekarang, dunia tempat kita hidup, ada dua kan? Dunia barat sama dunia timur. Dunia barat punya cara untuk membuat orang percaya dirinya naik, dunia barat. Apa caranya? Seminar motivasi. Pembicaranya motivator. Acaranya ngapain? Yell-yell. Pernah lihat? 1, 2, 3, yes, yes, yes. Oh nggak pernah tahu ya? Oke. You can do it gitu. Disuruh lompat-lompat di seminar motivasi. Nah, survei resmi membuktikan 15 tahun belakangan ini, orang yang ikut seminar motivasi saat lagi seminar termotivasi. Wah, besok saya mau rajin. Besok saya mau kerja lebih keras. Besok saya mau bangun lebih pagi. Tapi survei resmi juga membuktikan, abis acaranya selesai, motivatornya udah gak ada, sound systemnya udah gak ada. Orang ini go home, pulang ke rumah, tadinya 1, 2, 3, yes, yes, yes kan? Sampai rumah 1, 2, 3, no, no, no. Karena dunia barat punya cara seperti ini. Mau percaya diri, diri kita nih digelembungin. Diangkat-angkat. Wah kamu bagus, kamu begini, kamu begitu gitu. You can do it. Digelembungin. Sound systemnya nggak ada, motivatornya nggak ada, ini gelembungnya kempes. Bulan depan mesti ikut lagi seminar motivasi. Itu caranya dunia barat. Dunia timur punya cara yang berbeda. Untuk naikin kepercayaan diri, mesti dimatiin dulu. Saya di handphone ada WhatsApp group bela diri. Tahun lalu, ya persis tahun lalu, bulan November tahun lalu, saya dikirimin video orang Indonesia bertapa di China. Dia mau bertapa karena dia mau menaikkan kepercayaan diri. Nah, waktu dia bertapa, dia mesti matiin dulu dirinya. Dengan cara apa? Dia bertapanya di depan ular kobra. 3 bulan pertama dia gagal. Karena ular kobra kalau ngelihat dia gerak dikit aja, diserang langsung sama ular kobranya. 3 bulan pertama dia salah terus. Ada nyamuk, diserang langsung sama kobranya. Ya pegel dikit goyang, diserang sama kobranya. Bulan ketiga, dia dan ular kobra tatap-tatapan. Dia matiin dirinya. Dia cerita waktu dirinya mati, roh nenek moyang datang, roh ini datang, roh itu datang, yang gak datang cuma Yesus. Semua datang. Dia keluar goa, dagunya naik 0,5 senti. Jadi percaya diri. Karena waktu lagi bertapa, dimatiin dirinya. India, jangan tanya. Karena saya setengah India, saya tahu. India tuh masuk ke goa, klenik-klenik. Rambutnya masih pendek. Keluar goa, udah gondrong. Dan waktu udah gondrong, mereka kepercayaan dirinya naik. Karena di dalam goa itu mereka matiin dirinya. Saya mau tanya sama Betani Malang, apa yang firman Tuhan katakan supaya kita percaya diri? Bukan digelembungin, bukan dimatiin, tapi Yesus ngomong gini, kalau mau ikut aku, sangkal diri. Dirinya disangkal, bukan digelembungin, bukan dimatiin, bukan. Disangkal, tahu nggak arti kata sangkal? Mengganti suasana hati, mengganti suasana pikiran dengan keadaan yang lain. Itu kata menyangkal. Makanya kita menyangkal diri itu kalau lagi liburan. Pernah libur? Sini doang yang pernah. Sini aneh loh dari tadi. Hah? No. Sayangnya orang-orang yang kerja di kantoran, libur setahun cuma dapat berapa hari? 12. Kita libur nggak bisa tiap hari. Nggak bisa. Masa menyangkal diri cuma 12 hari pas liburan? Kan nggak mungkin. Nah, Alkitab punya cara. Surga punya cara. Saudara tahu nggak, tergoda itu normal. Pernah tergoda? Sini lagi loh, sini emang agak spooky kayaknya di situ. Saudara pernah tergoda? Jam 12 malam tergoda sama Indomie 2 pakai telur, pakai rawit. Nah, itu tergoda loh itu.
Buka Facebook, ada foto mantan. Ih, ganteng banget. Beda sama monster di rumah. Tergoda tuh normal. Tuhan aja ngerti kok. Ya, makanya Tuhan ngomong sama Kain di Kejadian 4 kan. Kain, hati-hati. Dosa sudah ngintip di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang dikuasai sama dosa. Jadi Tuhan mengerti kalau manusia bisa tergoda. Rasul Paulus ngomong gini, kamu boleh marah, tapi jangan bikin dosa. Dan kalau kamu marah, batasnya apa saudara? Sunset, matahari terbenam. Oke? Orang Eropa kalau marah lebih lama daripada orang Malang. Karena mereka matahari terbenamnya jam 9:30 malam. Lebih lama 3 jam. Nah, kita seringkali orang Kristen, waktu kita kepleset jatuh dalam dosa, kita 100% nyalain iblis loh. Saudara tahu nggak, iblis tersinggung loh digituin. Iblis bilang, enak aja, sesama setan dilarang saling mendahului. Lo kalau setan lebih setan dari gue kok gitu. Iblis tersinggung digituin. Nah, yang sering kali kita buat tanpa kita sadari adalah begini. Waktu kita tergoda, kita marah nih. Kita simpen marahnya lewatin matahari terbenam. Matahari terbit. Saudara tahu nggak? Kita lagi izinkan, kita lagi bangun landasan di kepala kita untuk roh amarah mendarat di kepala kita. Kita diemin sampai 2 hari. Temennya mendarat. Roh balas dendam. Pernah kenal? Mendarat. Kita diemin minggu depan. Roh kepahitan mendarat. Akhirnya bukan landasan yang kita bangun. Yang kita bangun terminal 1, terminal 2. Persis kayak Juanda. Kita bangun airport di kepala kita. Kita tergoda tadi, lihat mantan. Jangan bangun landasan untuk roh perselingkuhan mendarat. Nah, waktu kita lagi tergoda, apa yang harus kita buat? Itu tadi, menyangkal diri. Karena menyangkal diri bukan 12 hari per tahun. Menyangkal diri kalau izinkan firman Tuhan yang mendarat, bisa setiap hari. Nah, ini yang disebut dengan pertobatan kan? Orang yang bertobat adalah orang yang mengganti cara dia mikir dari pikiran dunia jadi pikiran Kristus. Ini bisa tiap hari. Nah, ini namanya adalah deny ourselves, menyangkal diri sendiri. Ganti suasana pikiran, ganti suasana hati sama firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan yang mendarat di kepala kita. Amin, saudara-saudara. Kita akan jadi orang-orang yang percaya diri. Saya punya 2 anak. Daughter and son. Anak saya yang perempuan sekarang udah 25 tahun. Anak saya yang laki udah 22 tahun. Dua-duanya udah kerja. Dari kecil, mereka ini jarang banget ke mall, anak-anak saya. Kita lebih seneng main di luar rumah. Trekking, hiking, ke air terjun, naik sepeda, gitu-gitu kita. Sampai kulit anak-anak saya itu jadi hitam dua-duanya. Saya pernah, my son itu dia pergi study tour, dia foto sama teman-temannya, saya sampai kasihan, ya ampun nak, kamu kayak pengungsi Bangladesh gini sih, keling sendirian. Nah, saya punya kebiasaan saudara. Saya punya kebiasaan sama anak perempuan saya, kalau dia baru bangun, dia baru nangis, dia baru mandi. Saya suka gendong dia, saya liatin matanya dan saya bilang gini, kamu cantik banget. Kebiasaan. Dia SD, saya nunduk, kamu cantik banget. Ya. Dan satu hari, dia lagi SMP waktu itu, saya lagi jemput dia di sekolahnya. Saya lagi buka kaca, tiba-tiba saya dengar temennya, kalau bahasa sekarang, ngebully anak saya. Karena temennya teriak kenceng banget, woi hitam lo mau kemana? 2 kali, yang kedua teriaknya lebih kenceng, woi hitam lo mau kemana? Saya gak merhatiin temennya, saya perhatiin anak saya, dia tersinggung apa tidak? Dia jalan ke mobil, dia sampai, dia masuk mobil, halo Dad, dia biasa aja. Kita kemana Dad? Karena dia seneng banget dulu waktu SMP pulang sekolah makan di McDonald. Kok McDonald sih? Apa tuh? McDonald. Ya, iya kita ke McDonald. Tapi Daddy mau tanya, kamu tadi nggak apa-apa tadi dikatain hitam sama teman kamu? Oh, Dad, dia biasa Dad kayak gitu.
Ternyata anak saya biasa aja, saya yang kenapa-napa. Dia biasa aja. Nah, waktu saya lagi dibukain firman ini, saya diingetin peristiwa ini. Anak saya tidak terluka waktu dibully, karena dia percaya omongan dedinya kalau dia cantik. Makanya dia percaya diri. Tidak overconfidence ya, tapi dia percaya diri. Karena dedinya yang ngomong dia cantik. Apalagi Tuhan Yesus. Selalu tiap hari bicara buat kita semua, dia sayang sama saudara dan saya. Seharusnya kita jadi percaya diri kan? Bukan dengerin iblis, bukan dengerin inti. Kamu gini, kamu kan gagal. Bukan itu yang didengerin. Bukan buliannya iblis yang didengerin. Dengerin perkataannya Tuhan Yesus. Amin, saudara? Sekarang lihat versinya Rasul Paulus, Efesus 2 ayat 10. Saya mesti ngebut sedikit. Efesus 2 ayat yang ke-10. Itu judul perikopnya, semuanya adalah kasih karunia. It's all by His grace. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau nih, maksudnya Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Rasul Paulus nadanya mirip juga sama Kejadian 1 nih ayat 28. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa tadi saudara? Pekerjaan baik. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita kalau baca ayat ini, kalau kita sampai ke kata pekerjaan baik, kita selalu berpikir pekerjaan baik itu nganterin orang pulang, ke yatim piatu, ngasih makan orang, dan lain sebagainya. Bagus sih gitu-gituan. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari dari bahasa Yunani, kata pekerjaan baik di sini, bahasa Yunaninya adalah ergon agathos. Ergon agathos. Bahasa Inggrisnya our skill with benefit. Bahasa Indonesianya, kekuatan kita yang menghasilkan. Wih, jauh loh artinya. Jauh banget artinya sama pekerjaan baik. Makanya saya udah berkali-kali katakan, saya mau ingetin lagi sekali lagi, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check sama terjemahan yang lain. Karena bahasa Indonesia tuh banyak kelemahannya. Ya, salah satu kelemahan bahasa Indonesia, saudara tahu nggak? Kita lagi bikin sekarang, kita bilangnya dulu. Orang-orang Inggris sama orang Amerika kalau belajar bahasa Indonesia, saya suka dibully kalau itu teman saya. How come your language? Lagi present tense, kalian bilangnya past tense. Tadi 5:30 ditanya, mau kemana? Jawabnya apa? Gereja dulu. Seharusnya gereja sekarang. Mandi dulu. Makan, seharusnya sekarang kan? Semua yang lagi dikerjain sekarang, kita bilangnya dulu. Orang-orang lain bingung belajar Indonesia. Nah, ini salah satu kelemahan bahasa Indonesia. Makanya kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, tolong cross check sama terjemahan yang lain. Nah, ternyata jauh banget artinya. Ternyata ayat ini punya pengertian kita ini diinstal kekuatan yang menghasilkan. Dibilang kan, Allah sudah mempersiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Oke? Makanya saudara, surga lebih senang saudara dan saya ada di zona kekuatan. Bukan di zona kenyamanan. Semua tokoh di Alkitab dipindahin dari zona nyaman ke zona kekuatan. Ya, Ayub dipindahin, yang menurut saya paling tragis Yusuf sih. Yusuf bapaknya salah didik kan, kakak-kakaknya beliin baju di pasar, Yusuf di mall. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan Yusuf dilempar ke sumur. Karena Tuhan mau pindahin anak muda ini dari zona nyaman ke zona kekuatan. Saya mau tanya, waktu Yusuf lagi pindah ke zona kekuatan, ceritanya ada yang enak gak? Nggak ada yang enak ceritanya. Jadi kalau sore hari ini cerita saudara lagi gak enak, tenang aja. Saudara lagi on the way ke zona kekuatan. Di zona kekuatan, mujizat Tuhan mendaratnya di situ. Bukan di zona nyaman. Ya, pertolongan Tuhan mendaratnya di situ. Kita dulu mau dirubah, baru semua ini mendarat. Kita dulu dirubah, jadi orang yang kuat, baru mendarat semuanya. Itu cara kerjanya surga.
Jadi Tuhan mau saudara dan saya ada di zona kekuatan. Ada true story dari Jakarta, ada seorang ibu, dia kalau ke gereja, nggak ada yang pernah ajak ngomong dia. Nggak ada yang pernah nanya nomor teleponnya, nggak ada yang pernah nanya alamatnya di mana, dia tinggal di mana, nggak ada yang pernah. Tapi waktu ibu ini bikin bakpao, semua orang langsung mau nanya nomor teleponnya. Semua orang mau nanya alamatnya untuk GoFood. Dan waktu ketemu di gereja, beda orang-orang. Tante, itu bakpao yang isinya kacang tanah. Saya kalau makan, langit terbuka tante. Enak banget tuh bakpao. Semua mau ngajak ngomong. Ternyata bakpao itu adalah ergon agatosnya ibu itu. Ternyata bakpao tersebut adalah tongkat pengaruhnya ibu itu. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Bayangin loh, gereja bertahun-tahun bangun ergon cuman lewat 3 hal. Nyanyi, musik, sama khotbah. Ini ratusan yang duduk di Malang nih. Kalau dicek satu-satu ergonnya, ngeri kota Malang nih karena ada saudara. Cuman again, kita seringkali dengerin intimidasi iblis. Makanya kita nggak apa tadi? Nggak percaya diri. Mosok sih saya? Mosok sih? Ingat, Allah sudah mempersiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tahun 2020, saya kaget, saya sama kakak saya tiba-tiba muka kita berdua sering banget muncul di sosial media. Kita kaget banget dan itu potongan-potongan khotbah 1 menit. Muncul banyak banget. Saya tanya sama kakak saya, saudara tahu kakak saya kan ya? Tahu ya, pokoknya perbedaan kita di kepala. Saya tanya, Bill, lo tahu nih yang posting ini siapa? Nggak tahu gitu. Gue DM ya, oh iya DM aja kata Billy. Saya DM, Min, ini siapa ya? Dibalas langsung, hello Pes. Saya bingung dia manggil saya Pes. Apa ya? Oh Pester ternyata. Saya pikir Pes and Future saya pikirnya tadi. Ini siapa saya tanya? Saya Daryl Pes. Daryl di mana? Di Jakarta? Bukan, di Malang. Hah? Di Malang? Oh ya? Dia ceritain dia umur 20 tahun, bla bla bla. Dia masih kuliah. Dan dia mulai cerita gini, akhirnya kita telepon-teleponan. Pes, aku suka diundang, dijadwalin khotbah di gereja saya di Malang. Oh ya? Kebaktian anak muda. Dan aku Pes, kalau dijadwalin khotbah, 4 minggu sebelumnya aku udah stres. Dan abis khotbah, 2 minggu aku perlu healing. Singkat cerita, akhirnya Daryl kita undang ke Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol, dan saya mulai bilang, Daryl, kamu mesti tahu, akibat ulahmu, memposting 1 minute sermon, banyak orang yang diselamatkan jiwanya. Dia nggak tahu, hah, mosok Pes? Iya, kayak apa Pes? Orang mau bunuh diri, nonton lagi naik tangga, nonton postingan 1 menit khotbah, nggak jadi bunuh diri, banyak banget Daryl. Bayangin orang mau bunuh diri, nonton YouTube 40 menit, udah lompat duluan. Khotbahnya belum selesai soalnya. Ini karena 1 menit berubah orang ini. Ya, mau ke rumah selingkuhan di stasiun MRT, nonton postingan 1 menit, gak jadi ke rumah selingkuhan. Saya bilang akibat yang kamu buat, ternyata banyak orang jiwanya diselamatkan. Yang dicari soalnya bukan kamu, yang dicari yang muncul di sosial media mereka. Saudara tahu singkat cerita, sekarang dia sudah pindah ke Jakarta, dia udah umur 23 tahun. Sudah bisa nyicil rumah, karena banyak company hire dia untuk urusan Reels dan TikTok. Ternyata dia ergonnya, bukan khotbah, ergonnya personal branding, itu ergonnya dia. Kekuatan yang menghasilkan, bukan uang aja ya, menghasilkan pengalaman, hikmat, jiwa lah, dan lain sebagainya. Ternyata kekuatannya di situ. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah, waktu kita sudah ketemu ergon kita. Ergon kita mesti divalidasi dan dilindungi sama teman-teman baik. Oke? Mesti divalidasi. Bakpao yang lo buat enak jualan Gi. Mesti dapat gitu kita, jangan kepedean sendiri. Ternyata kamu kalau ngarang lagu, rekaman Gi. Ya, kita mesti divalidasi dan ergon kita mesti dilindungi. Ingat tadi kita bahas, ya,
pengaruh tanpa kesurupan dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Jadi ergon kita mesti dilindungi sama teman-teman baik. Yuk, Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa saudara? Kasih dan dalam pekerja. Ergon agatos muncul lagi. Pekerjaan baik. Saling mendorong, memvalidasi, saling menjaga, saling memprotek. Saya punya geng dari SMA. Kita berenam sama saya. Ya, berenam. Dulu waktu SMA, kita karena nggak banyak duit, kita beli 2 nasi bungkus, teh botolnya 3, sendok 1, sedotannya 1. Makannya berganti-gantian. 6, balik lagi 1. Teh botol juga gitu. 1 zip, 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi 1. Bisa bayangin nggak berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi kita berenam, 1 sedih, 5 ikut sedih. Karena kita geng. 1 seneng, 5 ikut seneng. Karena kita geng. Dan udah 30 tahunan kita masih main bareng. Lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Disitulah momen-momen mereka selalu menikmati babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? Ini 30 tahunan nggak tahu terus. Kita berantem, berantem. Beda pendapat, beda pendapat. Beda pilpres, beda pilpres. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Apa firman Tuhan catat? Saling mendorong dalam kasih. Nah ini masalahnya orang Kristen. Kita tuh kalau ngumpul sesama Kristen, maunya yang baik-baik doang. Ada yang gak baik, kita gak terima. Karena apa? Kalau pertemuan besar kayak gini, memang kita akan lihat semua muka kayak malaikat. Bahasa kita kalau kayak malaikat kalau kebaktian kan. Shalom, gak jauh dari itu. Puji Tuhan, God bless. Coba kalau pertemuan kecil. Di situ kelihatan aslinya semua. Yang minjem duit gak balikin, di situ. Yang tersinggungan, di situ. Ya, yang baperan, di situ. Nah, bisa nggak kita mempraktekkan kasih? Nah, di situ caranya mempraktekkan kasih. Sama orang-orang yang punya kekurangan. Kalau kita mengharapkan semua manis-manis saja, kita nggak mempraktekkan apa-apa. Bangun dong, saling menerima, saling memaafkan, sampai jadi geng. Ini kita berenam di WhatsApp grup. Hari ini ngumpul yuk, semua looking forward. Ya, gereja pengumuman, tanggal sekian family altar ya. Nggak ada yang looking forward kan? Belaga nggak tahu lagi mukanya. Kita datangnya terpaksa kita. Nggak enak lo udah dimasakin sama tuan rumah nih, difotoin. Datanglah, datangnya terpaksa. Bukan looking forward, mau ketemu geng. Beda. Makanya kebiasaannya orang Kristen, ribut sama gembala, pindah gereja, itu dihilangin coba. Di gereja baru nanti ribut sama WL, pindah gereja lagi. Di gereja baru ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya yang kita pentingin cuman ego. Masih ingat gak kata bijak dari kitab Amsal? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Harus bisa. Dan ergon kita. Dilindunginya di situ, disemangatinnya di situ. Makanya kalau gereja ini ada family altar, ikut. Dan jangan acara hari Minggu dipindahin ke rumah, jangan gitu doang. Coba bangun hubungan di dalam. Bangun hubungan, saling menerima, saling support. Saya harus tutup karena waktu. Ya, boleh foto pertama? Foto pertama, multimedia. Nah, ini geng SMA saya. Bukan.
Ini adalah sebuah band yang dibentuk di kota Sheffield, Inggris. Tahun 78 namanya Def Leppard. Kayaknya saudara nggak tahu ya. Saudara taunya Hillsong semua kayaknya mukanya. Def Leppard. Tahun 80 mereka keluarin album pertama, On Through the Night. Biasa aja penjualan. Tahun 81 album kedua, biasa aja penjualan. Tahun 83 album ketiga, meledak tiba-tiba. Judul albumnya Pyromania. Dan mereka jadi milioner muda. Oke. Jadwal manggung dari tahun 83 tiba-tiba penuh sampai tahun 85 akhir. Penuh udah, di booking mereka. Nah, waktu tahun baru dari 83 ke 84, drummernya lagi nyetir mobil mahal. Oke. Tiba-tiba kecelakaan di daerah pegunungan. Boleh foto berikutnya? Nah ini, kecelakaannya parah. Bisa lihat kan, bukan di tengah kota kecelakaannya, di daerah pegunungan. Kenapa saya bilang kecelakaannya parah? Karena seat beltnya menarik tangan kirinya. Sampai putus. Dan waktu tim medis sampai di TKP, ketemu nih tangan yang putus. Ternyata tangannya sudah penuh dengan kuman. Jadi dokter memutuskan, drummer ini yang namanya Rick Allen harus diamputasi tangannya. Coba, ketemu drummer. Where is your drummer? Oh ya, hai. Ketemu drummer yang tangannya nggak ada sebelah. Kira-kira kita komennya gimana? Bro, kerja di restoran gue mau nggak? Gak usah jadi musisi lagi. Kita normal, kita komennya seperti itu. Tapi saudara tahu nggak? Tidak dengan 4 teman bandnya. 4 teman bandnya, yang pertama, mereka telepon manajer mereka. Tolong jadwal konser kita sampai akhir 85 di cancel semua. Cari drummer baru bisa? Bisa. Ya, udah ngetop kok. Mereka nggak buat itu. Mereka datengin pabrik drum namanya Ludwig. Mereka bilang tolong bikinin perangkat drum untuk orang bertangan satu. Singkat cerita dibikinin sama Ludwig. Selesai dibawa ke Rick Allen sama 4 temannya. 8 minggu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dia latihan sama 4 temannya. Disupport sama 4 temannya. Ya, drummer mungkin kehilangan satu anggota, mungkin jadi offbeat, suka lari temponya. Teman-temannya bilang it's okay. We can do it again tomorrow. It's okay. Disemangatin sama teman-temannya. Ya. Saudara tahu drum biasanya itu pedalnya ada 3 paling banyak ya. Hi-hat sama 2 bass drum. Ini waktu drumnya jadi buat Rick Allen, pedalnya ada 5. Snare drum jadi kaki kiri, diinjek. Ya. Pokoknya konfigurasinya sangat berbeda dengan ini. Singkat cerita, tahun 87 mereka comeback, album keempat, judulnya Hysteria. Saudara tahu mereka manggungnya harus di stadion. Karena semua penonton pengen lihat ada history maker. Boleh foto berikutnya? Nah ini dia. Itu perangkat drumnya. Semua penonton pengen lihat ada history maker, pembuat sejarah, drummer bertangan satu. Jadi mereka kalau konser selalu sold out. Dan saudara mesti tahu sampai hari ini mereka masih touring the world together. Dan masih harus di stadion. Ini udah tua-tua sekarang. Kemarin 1 November Rick Allen ulang tahun, umur 60 tahun udah dia. Ya, masih with the same bandmates. Ya, masih sama mereka semua. Mereka saling support. Saya waktu baca ceritanya mereka, saya hampir keluar air mata. Mereka kemana-mana nggak bawa nama Yesus. Mereka kemana-mana nggak bawa Alkitab. Tapi kelakuan mereka lebih Kristen dari orang Kristen. Kita seringkali orang Kristen ada cacat dikit, bukan cacat fisik ya. Jatuh dalam dosa kita kan nggak bisa kita gini-ginian kan. Hah? Di Betani Malang dong kayaknya yang bisa. Hah? Kita nggak bisa gini-ginian. Kita lihat orang jatuh dalam dosa di kumpulan kita, pulanglah dan jangan kembali lagi. Kita gitu model-modelnya. Hah? Mereka benar-benar cacat dan drummer lagi. Fatal banget. Tapi mereka bisa menerima kekurangan temannya. Ingat saudara, ergon kalau disupport sama teman-teman baik, influence akan terjadi. Mereka masih influencing the world until today, band ini, Def Leppard. Ya, saya percaya waktu kita mulai mempraktekkan firman Tuhan, seperti tema kita minggu terakhir ini. Mempraktekkan firman Tuhan. Ya, menemukan ergon kita. Dilindungi ergon kita sama teman-teman baik. Saya percaya dari dalam Betani Malang akan terjadi pengaruh yang dahsyat. Akan terjadi influence yang luar biasa. Bukan untuk kota ini aja, tapi untuk generasi, untuk provinsi juga, bahkan se-Indonesia. Ya, bisa dipengaruhi oleh saudara-saudara. Amin saudara-saudara.
Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, rekening bank selalu penuh buat saudara.